Orang yang mempunyai pesugihan biasanya akan membawa tumbal atau korban, entah itu keluarga sendiri, keluarga besarnya, tetangga, ataupun siapa saja yang pernah beraktivitas di tempat orang yang mempunyai pesugihan. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Bilik Horor. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat kisah horor, yaitu banyak pesugihan, banyak tumbal. Saya lahir dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah. Menurut rumor yang beredar, banyak orang di desa saya yang melakukan pesugihan. Saat itu saya duduk di bangku SMP kelas 3. Ketika teman sebangku saya menanyakan, apakah benar bahwa di desamu itu banyak orang yang melakukan pesugihan? Menurut orang yang memiliki mata batin, di desa kamu banyak orang melakukan pesugihan. Ketika malam hari, dari daerah yang lebih tinggi dari desamu, tampak gelap gulita. Rumah-rumah gedongan terlihat tidak menyala lampunya, hanya sedikit rumah yang tampak terang. Menurutmu bagaimana? Ujar teman saya. Mendapatkan pertanyaan tersebut saya hanya diam. Sudah sering saya mendengar hal semacam itu, sebab rumor tersebut sudah ada sejak dulu. Tetapi jika dilihat dari kacamata ekonomi, wajar saja jika banyak orang kaya di desa saya, sebab desa saya merupakan salah satu sentra ekonomi. Kakek buyut saya, kakek dari ibu, dikenal memiliki kemampuan sebagai seorang tabib. Ia juga sering dimintai tolong untuk memindahkan hantu yang suka mengganggu. Setelah lulus sekolah dasar, ibu saya diminta oleh kakek buyut untuk tinggal bersama dengannya, sekaligus melanjutkan ke SMP. Kakek saya yang saat itu ekonominya sedang sulit pun setuju dengan hal itu. Bukan berarti di rumah kakek buyut ibu bisa bersanteria. Ia banyak melakukan kegiatan domestik seperti mencuci pakaian, memasak, membuat air minum untuk tamu, menjemur biji kopi. Maka tidak mengherankan jika ibu mewarisi kemampuan milik kakek buyut dan nenek buyut. Suatu hari ibu sedang mencuci baju di sungai ditemani kakek buyut. Lalu ibu bertanya, apakah benar di desa ini banyak orang melakukan pesugihan? Kakek pun menjawab, iya. Lebih lanjut kakek buyut menceritakan pemandangan mata yang dilihatnya. Orang yang melakukan pesugihan di mata kakek buyut akan terlihat berbeda. Misalnya orang melakukan pesugihan monyet, maka di mata kakek buyut orang tersebut akan terlihat seperti monyet. Jika melakukan pesugihan ular, akan terlihat seperti ular, begitu seterusnya. Menurut penuturan ibu, kakek buyut juga menceritakan bahwa ada satu weton atau hari istimewa. Weton tersebut tidak akan bisa melakukan pesugihan dan tidak akan bisa menjadi tumbal, yaitu weton Jumat. Perihal pemandangan mata yang dilihat oleh kakek buyut itu juga yang menjadi sebab mengapa hingga wafatnya pada tahun 2000 di Makkah ketika melaksanakan ibadah haji, ia tidak pernah mau melaksanakan salat Jumat di masjid desanya. Katanya ia melihat hal-hal aneh di beberapa bangunan masjid. Bangunan yang di dalamnya terdapat uang hasil pesugihan. Sekalipun uang hasil pesugihan tersebut disumbangkan, pasti akan terlihat berbeda. Kondisi ekonomi keluarga saya saat itu belum stabil seperti sekarang.
baru stabil tak kala saya duduk di kelas 2. Alhasil ibu pun banting tulang bekerja menjadi buruh tani. Ayah saya bekerja di Jakarta, tetapi juga tidak rutin mengirim uang untuk keluarga di rumah. Beberapa tahun kemudian ayah mengakui kalau seretnya pengiriman uang karena dipakai untuk membantu orang tuanya. Masa-masa SMP bagi saya adalah masa terberat. Seringkali ibu tidak ada beras di rumah. Alhasil saya ikut makan di rumah adiknya ibu dan nenek dari pihak ibu. Pernah batuk kering selama berminggu-minggu, boro-boro periksa. Untuk membeli obat pun tidak ada, boro-boro untuk meminjam ke keluarga ayah, yang ada malah dicaci maki. Meskipun begitu, setiap kali ibu mendapatkan gajian dari menjadi buruh tani, ia selalu membeli daging di pasar. Suatu hari ketika sedang mengantre membeli, ibu menemukan uang ratusan ribu di bawah telapak pedagang ayam tersebut. Kondisi uang tersebut masih baru dan wangi. Anehnya, pembeli yang lain tidak ada yang melihatnya. Oleh ibu, uang tersebut diserahkan ke pedagang ayam tersebut. Ternyata harga ayam naik Rp2.000. Berhubung ibu hanya membawa uang pas-pasan, ibu ngutang dulu kepada pedagang ayam tersebut dan berjanji akan melunasi besok. Malam harinya ibu merasakan gelisah luar biasa, tidak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, pedagang ayam tersebut datang, lalu berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menyerang ibu. Sosok tersebut tinggi besar, hitam, dan penuh bulu. Untungnya ibu bisa selamat. Ia teringat doa yang diberikan oleh kakek. Keesokan harinya ibu kembali ke pasar dan melunasi utangnya kemarin. Pedagang ayam tersebut seperti merasa khawatir, mungkin khawatir kalau rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah, ibu mengatakan kepada saya, punya utang 2.000 saja bisa sampai nyawa taruhannya. Sejak saat itu ibu tidak pernah lagi membeli ayam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian kerabat pedagang ayam tersebut ada yang meninggal, dan meninggalnya itu secara tidak wajar. Beberapa tahun kemudian, salah seorang tukang bangunan yang bekerja pada pedagang tersebut datang menemui ibu untuk berobat. Saat itu ibu sudah menjadi seorang tabib. Tukang bangunan tersebut lalu menceritakan apa yang dialaminya, sama persis apa yang pernah dialami oleh ibu dulu. Waktu itu ibu mendapat arisan. Saat itu saya masih duduk di bangku SMP. Karena sudah lama ingin membeli lemari, karena barang-barang di rumah berantakan, maka ibu memutuskan untuk membeli lemari yang agak panjang. Sesampainya di toko furniture, ternyata uang itu tidak cukup. Awalnya ibu tidak akan jadi membelinya, tetapi pemilik toko furniture memaksanya. Katanya nggak apa-apa, kekurangan bisa diangsur. Ibu pun berjanji akan melunasi nanti. Ketika uang tabungan milik adik di sekolah dibuka, ibu sebenarnya khawatir juga karena mendengar pengalaman dari orang-orang. Ibu pun berkata, jangan mendatangi ya Pak, pasti akan saya bayar jika tabungan di sekolah dibuka. Akan tetapi ketika hari tabungan dibuka, uang tabungan milik adik saya tidak dibagikan. Wali kelas mengatakan bahwa mereka yang nominal tabungannya besar akan dibagikan minggu depan. Ibu pun pulang dengan tangan kosong, lalu ia mampir ke toko furniture dan menceritakan yang sebenarnya. Malam harinya ibu gelisah tidak bisa tidur. Saya dan adik saya lalu disuruh tidur satu kamar. Sepanjang malam ibu mengawasi kami. Ibu panik tak kalah melihat kami seperti orang tercekik. Dalam kepanikan tersebut, datanglah pemilik toko furniture, lalu langsung berubah menjadi tinggi besar dan penuh bulu. Ibu pun membaca doa, makhluk tersebut pun hilang.
Napas kami pun menjadi normal. Keesokan harinya, ibu menceritakan hal tersebut kepada adik nenek. Oleh adik nenek dipinjami uang, diminta untuk segera melunasinya. Ketika melunasi utang tersebut, pemilik toko furnitur menjadi salah tingkah, dengan kata lain malu. Demikian tadi bagian pertama dari kisah horor Banyak Pesugihan Banyak Tumbal. Bagian lain akan kita lanjutkan pada berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.